Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya yakin semua kita diberkati Tuhan dan yang pasti dalam perlindungan Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Biarlah kita semua tetap merasakan hadirat Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan dimanapun kita ada selalu nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, biarlah kami dilimpahi dengan ucapan syukur dalam hati kami. Bahwasanya pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat kami. Bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Untuk itu biarlah Tuhan dalam keadaan apapun di hidup kami Tuhan, kami selalu memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Dan saat ini kami mau beribadah, kami mau meninggikan, memuji nama Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita angkat pujiannya dengan sungguh-sungguh. Walaupun ku tak dapat melihat rencana-Mu Tuhan.
Tidak semua kenyataan yang kita harapkan dalam hidup ini, tidak semua harapan yang kita rindukan dalam hidup ini akan menjadi kenyataan. Tapi yakinlah satu hal, bahwa Tuhan kita menyediakan yang terbaik. Tuhan memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan di tengah badai, dalam situasi apapun dalam hidup ini, Tuhan tetap menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan, kemuliaan-Mu nyata Tuhan di tengah badai hidup kami. Sumber pertolongan, kekuatan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai meninggikan Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini bahwasanya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sudah mati buat kita. Dia tidak mati tapi dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan sekarang dia naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Amin. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Kita mau naikkan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya. Amin, haleluya. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya.
semuanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selamanya. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik di hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, biarlah kami selalu maju terus, pantang menyerah. Karena kami yakin bersama dengan Tuhan, kami pasti bisa melakukan perkara yang besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh di hati kami. Benih firman-Mu tumbuh di hati kami yang subur Tuhan. Kita mau naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Katakan kita akan menyerah. Segala perkara Kau punya rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Kau perbuat, apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku
Biar saya serahkan pada hambanya. Salam saudaraku yang terkasih. Selamat Hari Pentakosta. Kita bersyukur kita dapat merayakan, bahkan dapat beribadah saat ini atau pagi hari ini. Walaupun kita masih beribadah melalui online, dari rumah ke rumah atau dari rumah. Tapi biarlah itu semua tetap menguatkan kita. Mari kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar buat kami. Saat ini kami diberi kesempatan untuk memuji, bahkan untuk belajar firman-Mu. Urapi setiap telinga, urapi setiap hati, bahkan urapi hamba yang lemah dan hina ini. Taruh perkataan-Mu, taruh hikmat-Mu, bahkan nyatakan kuasa-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dalam laku kami setiap hari. Terima kasih, buka hati kami ya Roh Kudus, tuntun kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran daripada firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur, kami telah berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita memperingati hari Pentakosta atau hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita mau belajar firman. Kita mau baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Dan kita lanjutkan Yohanes 16 4b sampai 15. Coba tolong. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, kita lanjut Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15, demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa mereka karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Saudaraku yang terkasih, sesuai dengan momen kita, yaitu hari Pentakosta, kita mulai urutannya setelah Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari Ia menampakkan diri kepada para murid dan yang lainnya. Dan hari yang ke-50, setelah Ia naik ke sorga, hari yang ke-50, turunlah Roh Kudus atau yang kita sebut sebagai hari Pentakosta.
Saudaraku yang terkasih, tugas penebusan dosa atau karya penebusan dosa itu sudah selesai dan sempurna. Yesus telah mati di kayu salib. Tetapi saudaraku yang terkasih, penyelamatan itu akan terus berlangsung. Oleh sebab itu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 18, Tuhan akan meminta kepada Bapa untuk memberi penolong yang lain, yaitu roh kebenaran setelah ia kembali ke rumah Bapa atau kembali ke sorga. Yang kita kenal dengan hari Pentakosta atau hari yang ke-50. Saudaraku, tadi saya katakan bahwa tugas penyelamatan itu terus berlangsung hingga sekarang. Oleh sebab itu, setelah Yesus naik ke sorga, harus ada pengganti atau penolong atau penerus tugas itu. Siapakah dia? Ialah Roh Kudus. Nah, hari Pentakosta kita kenal sebagai dimulainya turunnya Roh Kudus dalam kisah 2, dan dimulai juga era Roh Kudus atau zaman Roh Kudus. Dan juga pada hari Pentakosta lahirlah gereja atau jemaat yang mula-mula. Kisah 2:41. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, kalau kita urutkan hari Pentakosta itu, atau dikatakan hari lahirnya gereja atau jemaat mula-mula itu, tepatnya pada hari Minggu. Pasti kau hitung, pasti hari Minggu. Seperti sekarang yang kita peringati. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak sah atau tidak benar kita beribadah hari Minggu, nah ini jawabannya. Kita tidak masalahkan itu. Sebenarnya hari apapun bagi Tuhan adalah hari baik. Jadi saudaraku yang terkasih, tema untuk hari ini atau pagi ini atau momen ini, untuk apa Roh Kudus datang? Jadi saudaraku yang terkasih, kita melihat ketika Yesus datang ke dunia ini, Ia adalah Allah yang mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan dunia. Pasti, bukan kebetulan. Pasti ada sesuatu yang harus Dia kerjakan. Artinya, bukanlah suatu yang katakanlah yang sembarangan, tetapi ada satu arti yang khusus atau tugas yang mulia yang Yesus lakukan. Demikian pula ketika Yesus pulang ke rumah Bapa, Roh Kudus turun atau tercurah. Pasti sama. Ada hal yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu tema untuk pada pagi hari ini adalah untuk apa Roh Kudus datang? Itu satu pertanyaan. Jadi saudaraku yang terkasih, Roh Kudus datang bukan hanya untuk pamer. Tidak, kalau hanya itu terlalu murah. Roh Kudus datang bukan hanya untuk menunjukkan kehebatan dan segala macamnya. Terlalu murah kalau hanya untuk itu. Tetapi mari kita melihat Alkitab dengan jelas dan Yesus sendiri menyatakan, kalau Ia datang, seperti kita baca tadi. Kita mulai ayat yang ke-8. Kita melihat, ini bagian pertama. Ya, daripada Yohanes 16 tadi, ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya,
Jadi bagian pertama adalah dengan jelas Yesus mengatakan kalau Roh Kudus itu datang. Inilah yang dia lakukan. Adalah mengisapkan dunia. Menginsapkan dunia akan apa? Akan dosa. Akan apa? Akan kebenaran. Akan apa? Akan penghakiman. Nah ini. Itu jelas. Ayat 8 tadi berkata seperti itu. Dan diuraikan lagi. Akan dosa. Ayat 9 kita lihat. Ayat 9 diuraikan lagi. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, saudaraku dikasihi, Roh Kudus akan menginsapkan dunia, termasuk kita, akan dosa. Mengapa dikatakan ayat 9 berkata di situ? Karena mereka tidak percaya, tetap tidak percaya kepada Yesus. Sekalipun ia sudah datang, ia sudah mati di kayu salib, ia sudah melakukan karya penyelamatan yang agung itu. Dan sempurna. Tetapi tidak semua orang menerima itu. Tetap ada yang tidak percaya. Nah inilah tugas Roh Kudus, memberitahukan kembali. Atau mengingatkan kembali. Atau menginsapkan mereka. Bahwa dosa itu sesuatu yang fatal. Upah dosa adalah maut. Dosa pada akhirnya akan mendapat ganjaran atau hukuman, yaitu mati, kematian rohani untuk selama-lamanya di api neraka. Nah, Roh Kudus menginsapkan mereka, ayo bertobat, ayo percaya kepada Yesus, ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah lahir, yang sudah mati dan menebus dosa kita semua. Inilah tugas Roh Kudus. Mengingatkan, menginsapkan, membawa orang yang tidak mau percaya atau menolak Yesus untuk berpikir ulang atau kembali percaya kepada Yesus. Nah inilah tugas atau Roh Kudus menginsapkan manusia atau dunia akan dosa. Nah ayat 10 kita melihat lagi, akan kebenaran. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, ayat 10 berkata akan kebenaran. Karena dikatakan di situ aku kembali kepada Bapa. Nah, kita melihat Allah yang telah menjadi atau menjelma menjadi manusia, kelahiran Yesus Kristus. Yang telah mati untuk menebus dosa kita. Yang bangkit di antara orang mati dan naik ke sorga. Kembali ke rumah Bapa. Ini adalah satu kebenaran. Ini adalah bukan isapan jempol. Ini adalah suatu bukti. Nah ini kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kembali. Roh Kudus menginsapkan kembali manusia bahwa dia adalah Allah. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Perkataannya benar, hidupnya benar. Bahkan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Nah, jadi Roh Kudus mengingatkan kembali. Roh Kudus menginsapkan kembali bahwa Yesus di dalam dia, hanya melalui Yesus yang disebut kebenaran itu, manusia akan selamat dan manusia akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Roh Kudus menginsapkan dunia akan kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jelas Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah itu, jadi Roh Kudus menginsapkan dunia akan kebenaran. Tadi akan dosa, akan kebenaran. Dan berikut kita melihat lagi ayat 11. Coba kita lihat. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, ayat 11, akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus mati di kayu salib, maut sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan.
Karena apa? Dia taat sampai mati, bahkan matinya di kayu salib. Iblis sudah dikalahkan. Artinya apa saudara? Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, dan kita tidak perlu tunduk atau takluk kepada kuasa si iblis. Karena apa? Dia sudah dikalahkan di kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat di situ akan ada penghakiman. Roh Kudus menginsapkan, Roh Kudus mengingatkan bahwa nanti dunia ini akan dihakimi, termasuk semua manusia, tidak terkecuali akan dihakimi. Nah, kemanakah kita? Ketika kita tidak percaya kepada Yesus, ketika kita tidak memegang kebenaran itu sendiri, kita akan menyesal. Oleh sebab itu, Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus terus mengingatkan. Roh Kudus terus memberitahu, ayo bertobat. Ada penghakiman, ada hukuman, dan iblis sudah dikalahkan. Yesuslah Tuhan, dialah penyelamat. Nah, Roh Kudus terus menginsapkan, Roh Kudus terus mengarahkan, dan Roh Kudus terus menyatakan. Supaya apa? Supaya banyak orang bertobat. Supaya apa? Supaya banyak orang insaf. Supaya apa? Supaya banyak orang berbalik, yang dari tidak percaya, yang acuh tak acuh, dan tidak menerima atau menolak, kembali percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah kebenaran itu. Nah, itu yang pertama. Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang kedua, kita melihat ayat yang ke-13, tolong. Ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Iya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, kita melihat bagian kedua adalah ia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kita lihat bagian itu dikatakan pula, apa yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus diutus oleh Bapa dan diutus oleh Yesus. Kita melihat, tentu Roh Kudus tidak melakukan atas misinya sendiri. Ia mendengar apa yang dikatakan Bapa. Ia mendengar apa yang dikatakan anak itu. Tentu apa yang dikatakan Bapa, apa yang dikatakan anak itu adalah kebenaran. Dan tentu pula kita melihat Allah adalah Allah yang benar. Dan Allah adalah kebenaran itu sendiri. Nah, apa yang dia dengar, dia katakan. Dia katakan kepada kita, siapa Allah itu? Siapa Yesus itu? Dialah yang mempunyai kita. Dialah yang mempunyai kita. Dialah yang menciptakan kita. Bahwa di dalam Dia kebenaran sejati itu ada. Bukan kepada yang lain. Dia akan menyatakan kebenaran itu. Nah, kita melihat lagi bagian berikutnya adalah ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ya. Nah, Roh Kudus itu menuntun, dikatakan Roh Kudus itu memimpin, menuntun, mengarahkan kita, menguatkan kita akan hal-hal yang tidak kita pahami. Dia mengajar, dia menuntun, bahkan dia memberitahu. Saudaraku yang terkasih, siapa kita sehingga kita mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki? Siapa kita sehingga kita mengerti banyak hal mengenai pencipta kita? Siapa kita? Kalau tidak, Roh Kudus itu sendiri yang menyatakannya. Kalau tidak, Roh Kudus sendiri yang memberitahukannya. Kalau tidak, Roh Kudus sendiri yang menyatakan kebenaran itu. Nah, dialah yang menyatakan kebenaran itu. Apa yang didengarnya dikatakan di situ, ia katakan. Dan ia nyatakan akan hal yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti, bahkan yang tidak dijangkau oleh akal pikiran kita. Itulah Roh Kudus akan memberitahu.
Sehingga orang-orang percaya itu akan mengerti banyak hal. Semakin kita ke depan, semakin hari ke hari, kita semakin banyak tahu. Semakin kita dewasa dalam Tuhan. Sehingga rohani kita itu semakin bertumbuh dikatakan. Orang-orang semakin suci atau semakin disempurnakan menuju kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Nah itu kerja Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan kebenaran itu. Roh Kudus menuntun kita dan Roh Kudus memberitahukan itu. Luar biasa, itu peran Roh Kudus. Jadi siapalah kita? Apa yang bisa kita kerjakan tanpa Roh Kudus? Tidak ada. Nah itu ya. Nah jadi yang kedua adalah Ia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sekarang yang ketiga, ayat 14 kita melihat. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, ia akan memuliakan aku, dalam arti Yesus. Ia akan memberitakan kepada kita apa yang telah diterimanya daripadaku atau daripada Tuhan. Roh Kudus mengajarkan kita akan kasih. Roh Kudus menyatakan kita akan kebenaran. Roh Kudus menyatakan kepada kita akan karunia, pengampunan, dan seterusnya. Melalui Dia, Kristus dinyatakan kembali. Jadi artinya saudaraku yang terkasih, kerja Roh Kudus itu pasti meninggikan Tuhan. Pasti mengarah kepada Tuhan Yesus. Dan menyatakan bahwa Dialah yang penuh kasih itu. Bahwa Dialah yang memberi anugerah itu. Bahwa Dialah yang memberi pengampunan itu. Dan bahwa Dialah yang sangat mengasihi kita. Jadi kerja Roh Kudus itu terus meninggikan Tuhan. Terus meninggikan Yesus. Nah kita melihat ketika hari Pentakosta. Murid-murid berkhotbah. Di antaranya Paulus tampil begitu hebat. Sebelumnya kita melihat Paulus tidak berani seperti itu. Pengecut dia. Bahkan kepada anak kecil dia katakan aku tidak kenal dia. Dia menyangkal Yesus. Nah setelah Roh Kudus itu turun dan menguasai mereka. Tampillah Paulus dengan berani dia berkhotbah. Banyak ribuan orang, 3.000 orang bertobat, diselamatkan, dibaptis. Luar biasa bukan? Itu kerja Roh Kudus. Ya, itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan, membakar hati daripada para rasul dan melengkapi para rasul dan menjadikan mereka berani. Nah ini. Oleh sebab itu kita melihat hasilnya para rasul itu tidak takut, tidak gentar memuliakan Yesus. Mengabarkan Yesus yang mati. Mengabarkan Yesus yang telah bangkit dan hidup. Mereka tidak mati. Tidak takut mati. Sekalipun mereka harus mati. Dengan cara dibunuh segala macamnya. Itu bukan masalah bagi mereka. Nah ini kerja atau karya daripada Roh Kudus. Jadi intinya adalah Roh Kudus, kerja Roh Kudus adalah memuliakan Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan, menyatakan anugerah, menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia. Dan membakar atau memakai para anak-anak Tuhan, para rasul untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah itu. Jadi Ia akan memberitahukan kepada kita yang telah diterimanya daripada Tuhan Yesus. Nah jadi kita melihat. Itulah tujuan Roh Kudus datang. Untuk itulah Roh Kudus datang. Tadi saya katakan Roh Kudus bukan hanya atau kalau hanya dia menunjukkan kehebatan segala macamnya itu terlalu rendah. Tetapi dia datang untuk menginsapkan dunia. Dia datang menyatakan seluruh kebenaran dan Ia pada inti pokoknya adalah memuliakan Tuhan Yesus. Nah jadi kita melihat Roh Kudus melanjutkan peran Tuhan Yesus atau mengambil estafet berikut ke dalam dunia ini. Kita melihat
Yohanes 15 ayat 26, coba tolong baca. Yohanes 15 ayat 26. Demikian firman Tuhan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, ia akan bersaksi tentang aku. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Jadi ketika Roh Kudus itu datang, diutus, ia akan bersaksi. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus. Nah tadi saya sudah jelaskan. Kerja Roh Kudus itu adalah memuliakan Tuhan Yesus. Kerja Roh Kudus itu adalah meninggikan Tuhan Yesus. Kerja Roh Kudus itu adalah bersaksi untuk Tuhan Yesus. Jadi jelas, itulah tugasnya Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita melihat. Yohanes 3 ayat 17, coba kita lihat. Yohanes 3:17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Ya, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Nah, kita perhatikan di sini, Allah dan Tuhan Yesus menghendaki manusia itu selamat. Yohanes 3:17. Oleh sebab itu, Yesus datang ke dunia. Nah, dengan cara memberi hidup dan memerdekakan manusia dari hukum-hukum dosa, tentu. Nah, kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2, demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, tadi urutannya adalah Bapa Yesus menghendaki dunia selamat, yaitu dengan cara Roh Kudus memberi hidup dan memerdekakan manusia di dalam dosa melalui Kristus. Nah itu, jadi urutannya begitu. Nah jadi kalau kita melihat, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bekerja untuk keselamatan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal itu adalah berkarya untuk keselamatan manusia. Itu sangat jelas. Nah sekarang kita melihat zamannya roh, karyanya Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan kuasanya atau memberi hidup dengan memerdekakan kita dari hukum-hukum dosa dengan mengajar segala macamnya tadi. Nah mungkin saudara berkata, yang menjadi permasalahan buat kita, bagaimana cara kita menerima atau bagaimana cara Roh Kudus itu bertahta atas kita. Nah ini kan, ini yang menjadi masalahnya. Kita sudah tahu Roh Kudus sangat penting. Kita sudah tahu bahwa Roh Kudus itu punya peranan yang sangat luar biasa, yang menggantikan peran Tuhan Yesus setelah ia kembali ke sorga. Kita semua tahu kan? Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita selamat. Saat ini, ya, karya keselamatan sudah terjadi di kayu salib, betul. Penebusan sudah terjadi. Tetapi saat ini, tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita dibenarkan. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita selamat. Oleh sebab itu Roh Kudus itu sangatlah dan sangat penting. Nah, yang menjadi permasalahan bagaimana kita memiliki atau maksud saya itu bagaimana Roh Kudus itu menguasai kita. Sebenarnya yang lebih tepat Roh Kudus memiliki kita, menguasai kita dan bertahta di atas kehidupan kita. Bagaimana caranya? Apakah bisa dibeli? Tidak. Apakah bisa seperti orang ya diajar segala macamnya? Saya rasa bukan itu. Tapi kita melihat, saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara Roh Kudus ini kita bicara roh. Kalau kita bicara roh, kita bicara dalam kita. Oleh sebab itu, cara kita untuk memiliki atau Roh Kudus bertata atas kita adalah tidak bisa tidak kita harus memiliki kelembutan hati. Perhatikan, kelembutan hati. Dan kelembutan hati itu mengarah kepada kerendahan hati. Ya, kelembutan hati mengarah kerendahan hati, mau diajar maksud saya. Dan setelah itu terbentuklah haus dan lapar akan kebenaran. Nah di sini.
Tidak mungkin orang bisa mengerti kebenaran tanpa ia haus dan lapar akan kebenaran. Dan tidak mungkin juga orang bisa mengerti kebenaran tanpa ia punya kerendahan hati. Dan tidak mungkin pula orang mengerti kebenaran tanpa ia memiliki hati yang lembut. Nah, ini urutannya. Lembut hati, rendah hati, lapar dan haus akan kebenaran. Nah, disitulah kita melihat Roh Kudus akan bertahta dan menguasai hidup kita. Nah, ini penting. Nah, disinilah Roh Kudus akan berkarya. Tanpa itu tidak mungkin. Roh Kudus tidak mungkin ada pada orang yang sombong atau yang tinggi hati atau yang tidak haus kebenaran. Tidak mungkin. Jadi Roh Kudus hanya ada pada orang yang lembut hati, rendah hati, haus dan lapar akan kebenaran. Ia akan bertata. Nah, kalau Roh Kudus menguasai kita atau menguasai gerejanya, kembali 3 hal tadi itu pasti terjadi. Ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus atau gereja yang dikuasai atau jemaat yang dikuasai Roh Kudus, 3 ciri tadi pasti ada. Pertama apa? Menginsaf akan dosa dan kebenaran. Dan penghakiman. Selalu ia takut akan penghakiman. Selalu ia insaf dan ia takut berdosa. Selalu itu. Tidak mungkin tidak kalau Roh Kudus bertahta. Dan kedua dikatakan tadi apa? Memimpin orang dalam seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus bertahta bekerja atau ada pada seseorang, pasti hidupnya dalam kebenaran. Tidak mungkin tidak. Ia akan menyukai kebenaran. Ia akan melakukan yang benar. Dalam arti apa yang Tuhan Yesus sendiri mau dan ajarkan. Itulah kebenaran, yaitu firman yang hidup. Injil Tuhan. Yang ketiga, tidak bisa tidak kalau orang dikuasai Roh Kudus. Kalau orang hidupnya di dalam Roh Kudus atau Roh Kudus bertahta. Tidak bisa tidak, dia akan memuliakan Tuhan Yesus. Bukan memuliakan dirinya sendiri. Amin. Dia tidak mungkin memuliakan yang lain. Yang lain itu terlalu kecil. Tetapi apapun yang dia nyatakan, selalu dia memuliakan Tuhan Yesus. Nah, ini ciri-ciri. Ciri orang yang dikuasai Roh Kudus dan gereja yang dikuasai Roh Kudus. Ini ciri, tidak bisa tidak. Nah, kalau gereja yang tidak menyatakan dosa atau menginsafkan manusia akan dosa, penghakiman dan kebenaran, mana Roh Kudusnya? Gereja harus punya ciri itu. Dan gereja juga harus menyatakan kebenaran. Tidak bisa tidak. Kalau gereja yang tidak mengajarkan kebenaran, di mana Roh Kudusnya? Itu ciri. Dan gereja atau orang yang meninggikan Tuhan Yesus, itulah orang yang memiliki Roh Kudus atau Roh Kudus menguasai hidupnya. Tanpa ia meninggikan Tuhan Yesus, tidak mungkin ia memiliki Roh Kudus. Nah, jadi kembali di situ. Jadi kembali kita melihat, untuk apa Roh Kudus datang? 3 hal ini. Ini hal pokok. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi kita bersyukur, kita mengerti, oh rupanya Roh Kudus datang untuk ini. Mengingatkan kita. Ya, saya ulangi, menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang kedua adalah memimpin dalam seluruh kebenaran. Yang ketiga adalah memuliakan Tuhan Yesus. Selesai itu, Tuhan berkati kita semuanya. Biarlah dengan kerendahan hati, ketulusan, haus dan lapar akan kebenaran, kita minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Dan kita takluk taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dan Roh itu bekerja. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari saudaraku kita berdoa. Kita sudah mendengar firman. Dan kita percaya Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Allah kami Yesus Kristus. Kami sudah mendengar firman. Biarlah Roh Kudus terus berkarya seluas-luasnya dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami dalam langkah kehidupan kami anak-anak-Mu. Dalam mengiring Engkau. Dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus menuntun. Roh Kudus menguatkan, memampukan kami untuk melakukan banyak hal sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami, bahkan berkati Tuhan, para pemimpin kami semuanya. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkaulah yang empunya kami semuanya. Terima kasih, kami serahkan keadaan
yang sulit ini Tuhan Yesus, kami percaya semuanya akan berakhir dan Engkau semakin dimuliakan dan ditinggikan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai, pertolongan-Mu, Kau cukupkan kami Tuhan dalam keseharian kami, dalam berkat-berkat kehidupan kami. Biarlah nyata Tuhan Yesus, anak-anak-Mu berkecukupan dan diberkati dalam kehidupannya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu sekali lagi, dan tolong Tuhan apa yang kami rindukan, membangun gereja semua Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terpujilah nama-Mu. Saudaraku yang terkasih, terimalah oleh-Mu saat ini kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat hari Pentakosta. Tuhan berkati kita semuanya dan selamat hari Minggu. Tetap di rumah saja. Amin. Happy Sunday and God bless you.